Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah kita hari ini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dapat menyaksikan video ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UNP dan Forum Rektor Indonesia karena telah mewadahi kami dalam lomba pidato ini yang bertema Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia. Perkenalkan, saya Nia Sinania, saya mahasiswi Akademi Kebidanan Pancabakti Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya mengenai cara kita menangani cedera mental terjadi pada mahasiswa, pada siswi, atau pada masyarakat yang ada di Indonesia. Mental merupakan salah satu gagasan atau pola pikir atau akal yang ada dalam diri kita. Seorang fisikawan pernah mengatakan tahun 1995 bahwa mental adalah yang berhubungan dengan akal, gagasan, dan pikiran serta cara orang bersosial. Jadi mental ini merupakan salah satu faktor yang bisa dikatakan seorang itu sehat. Sehat adalah kesejahteraan dari fisik, dari mental, dari cara orang bersosial. Jadi mental ini sangat penting bagi seorang jika dia ingin dikatakan sehat. Teman-teman, mental ini dapat mengalami cedera. Bagaimana cedera mental? Cedera mental ini dapat disebabkan karena harapan dan kenyataan yang kita miliki itu menjadi konflik, menjadi tidak sesuai dengan hasil yang telah kita dapati. Sehingga banyak orang-orang menjadi down, menjadi tidak percaya diri, menjadi tidak ingin melakukan apapun untuk kedepannya. Sehingga fungsi fisiologinya dalam kehidupan sehari-hari terganggu. Cedera mental ini biasanya, banyaknya, umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kegagalan. Yang kedua adalah diremehkannya oleh diri orang lain atau orang tua. Teman-teman, kegagalan merupakan salah satu hal yang paling menyakitkan dalam salah satu pencapaian kita yang pernah kita lakukan. Namun, pada zaman era sekarang, pada zaman era modern ini, banyak sekali orang-orang yang cerdas, banyak sekali orang-orang yang pintar. Terkadang kita pada siswi menjadi siswi, terkadang kita menjadi mahasiswa ini dikatakan gagal. Aku ini gagal pada saat kamu mendapatkan nilai anjlok. Nilai anjlok sehingga nilai ini menjadikan kita terpuruk dan tidak melakukan sesuatu di kedepannya. Padahal di masa modern ini bukan orang cerdas yang dapat menjadi sukses, bukan orang cerdas dan pintar yang akan menjadi sukses, tapi orang yang teliti, orang yang rajin, orang yang selalu menambah wawasannya setiap hari, berkreativitas, dialah yang akan menjadi sukses. Jika kita berpatokan kepada nilai itu akan menjadi gelombang, dia akan naik turun. Nilai itu dibuat karena penilaian seseorang. Kita tidak bisa merubah penilaian seorang. Namun jika kita setiap harinya menambah kreativitas kita, mencoba hal-hal baru, selalu bersikap disiplin dan teliti, apakah tidak mungkin kesuksesan akan kita dapat? Mungkin sekali teman-teman. Jadi jangan berpatokan pada nilai dalam mengatakan diri ini gagal. Jangan pernah teman-teman. Yang kedua, kita diremehkan. Bahwa kita ingat teman-teman, dunia ini berputar. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, yang muda akan tua, yang tua akan meninggal, roda hidup berputar. Harta, tahta, jabatan, dan kasta itu tidak berguna jika Anda sombong. Jika Anda meremehkan orang lain, itu tidak akan berguna. Sehingga marilah dari kita sendiri, jangan pernah sombong, jangan pernah melakukan tindakan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain dampaknya sangatlah besar pada diri seseorang yang diremehkan. Meremehkan orang lain dapat mengakibatkan jika seorang diremehkan, apakah dia akan bangkit? Apakah dia akan
menunjukkan dirinya ini bisa. Tidak banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang ketika diremehkan, diri dia menjadi down, diri dia menjadi terpuruk, merasa dirinya tidak berguna. Jadi teman-teman, ketika diri orang itu down, dia akan menyakiti dirinya sendiri atau bisa melukai orang lain. Sehingga meremehkan orang itu sangat berbahaya. Jangan sekali teman-teman meremehkan orang lain. Mengenai kegagalan ini, saya punya suatu jargon, yaitu kegagalan berbanding lurus dengan pengetahuan, berbanding lurus dengan kesuksesan. Mengapa? Karena satu kali kita gagal, berarti satu kali itu kita mengalami sebuah pembelajaran. Kita harus belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun gagal, setidaknya hal ini menjadikan kita berpengetahuan hal yang baru atau menjadi pengalaman. Sehingga langkah inilah yang membuat kita menjadi sukses. Satu kali dia gagal, satu kali dia mendapatkan ilmu. Dua kali dia gagal, dua kali dia mendapatkan ilmu, dua kali dia mencapai tangga kesuksesan. Jadi teman-teman, ingat jargon saya, kegagalan berbanding lurus atau berhadapan lurus dengan pengetahuan, berpandangan lurus dengan kesuksesan. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut mencoba. Mencoba itu tidak akan membuat dirimu rugi. Ayo generasi muda berpandangan ke depan. Majukan Indonesia dengan cara berkreativitas. Jangan downkan mental kita dengan remehan orang lain dan kegagalan. Ayo kita berkreativitas, disiplin. Indonesia maju, Indonesia satu, jaya Indonesia. Terima kasih. Saya Nia Isnania. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.